Budi lahir di pinggiran kota besar yang sibuk dan tak pernah tidur. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, Pak Darto, seorang buruh bangunan yang sering tak pulang karena pekerjaan yang berpindah-pindah. Sementara ibunya, Bu Sari, seorang penjual gorengan keliling yang penghasilannya kadang hanya cukup untuk membeli beras 1 liter. Keluarga mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang berdiri di atas tanah kosong milik pemerintah. Atapnya dari seng bekas, temboknya triplek, dan lantainya masih berupa tanah merah yang mengeras. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Saat anak-anak seusianya pergi ke sekolah dengan seragam bersih dan sepatu hitam mengilap, Budi berjalan menyusuri gang sempit dengan karung besar di pundaknya. Ia mengikuti ibunya memulung, mencari botol plastik, kardus bekas, dan kaleng-kaleng minuman untuk dijual ke pengepul. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Budi sudah berjalan kaki menyusuri jalan raya dan tempat-tempat pembuangan sampah. Kadang, dia harus berebut dengan pemulung lain, atau malah dikejar-kejar oleh satpam yang menganggap kehadirannya mengganggu ketertiban. Tapi Budi tak pernah mengeluh. Ia hanya tahu satu hal, jika tidak bekerja, mereka tidak akan makan. Setiap malam, setelah lelah seharian memulung, Budi duduk di depan rumah kecil mereka, memandang langit yang penuh bintang. Di sanalah ia mulai banyak berpikir. Ia tidak bisa membaca bintang, tapi ia percaya di balik kerlip itu, ada sesuatu yang lebih besar dari hidupnya sekarang. Ia hanya belum tahu apa. Suatu hari, ibunya jatuh sakit. Demam tinggi, menggigil, dan tak mampu lagi menjajakan gorengan. Budi, yang saat itu berusia 12 tahun, mengambil alih segalanya. Ia berhenti bermain, berhenti merengek minta jajan, dan mulai memulung lebih lama. Bahkan ia mulai masuk ke gang-gang sempit yang biasanya dihindari karena kotor dan berbahaya. Satu hari, saat sedang mengorek tong sampah di dekat pasar, Budi menemukan sebuah boneka rusak. Boneka itu sudah kotor dan salah satu matanya copot, tapi Budi membawanya pulang untuk adiknya, Siti, yang masih berusia 4 tahun. Siti memeluk boneka itu seolah-olah benda itu adalah hadiah paling berharga di dunia. Melihat itu, Budi merasa senang. Tapi ia juga merasa sedih. Betapa sederhananya kebahagiaan mereka. Ia ingin memberi lebih. Tapi bagaimana caranya? Lingkungan tempat Budi tumbuh juga bukan tempat yang mendukung anak-anak bermimpi besar. Banyak temannya yang berakhir menjadi pengangguran, pengamen, bahkan ada yang terjebak narkoba. Tapi Budi berbeda. Ia memang tak punya banyak pilihan, tapi ia punya tekad. Diam-diam, ia menyimpan keinginan untuk hidup lebih baik, meskipun ia belum tahu caranya. Pada usia 15 tahun, Budi mulai ikut ke tempat pengepul, bukan hanya menjual hasil mulungannya, tapi juga membantu menimbang, menyortir, bahkan membersihkan sampah sebelum dijual kembali. Dari sana, ia mulai belajar banyak. Tentang harga pasaran plastik, tentang perbedaan jenis kardus, bahkan tentang siapa pembeli besar dan siapa yang suka menawar seenaknya. Semua ia pelajari diam-diam, seperti mencicil ilmu dari jalanan. Budi juga belajar membaca. Buku pertama yang ia baca bukanlah buku pelajaran, tapi koran bekas yang ia temukan di tempat sampah. Ia mengeja huruf demi huruf sambil menebak-nebak maknanya. Kadang ia meminta bantuan pada tetangganya yang lebih pintar. Meskipun sering diketawakan, Budi tidak peduli. Ia hanya ingin bisa membaca dan menulis. Karena ia percaya, suatu hari itu akan berguna. Ada masa-masa di mana Budi merasa sangat lelah. Fisiknya capek, pikirannya kusut, dan kadang ia merasa dunia ini terlalu tidak adil. Tapi setiap kali melihat adik-adiknya makan dengan lahap atau ibunya tersenyum meski lemah, semangatnya kembali. Baginya, keluarga adalah alasan terbesar untuk terus bertahan. Budi tak pernah minta dikasihani. Ia tidak suka jika orang menganggapnya sebagai anak miskin yang menyedihkan. Ia lebih suka dianggap sebagai anak pekerja keras. Karena memang itulah dirinya. Ia bekerja keras bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin memperbaiki hidup. Ia tahu, tak ada yang akan mengubah hidupnya kalau bukan dirinya sendiri. Kehidupan sebagai pemulung tidak pernah mudah. Kadang ia harus berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk menemukan tumpukan sampah yang layak dijual. Kadang hasil sehari hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Tapi Budi selalu percaya, setiap usaha yang jujur pasti akan membuahkan hasil. Entah kapan, tapi pasti. Satu malam,
saat hujan turun deras dan atap seng rumah mereka bocor di mana-mana, Budi duduk di pojok kamar, memeluk lututnya dan menatap genangan air yang menetes dari langit-langit. Ia tidak menangis, tapi hatinya sesak. Ia tahu, hidup seperti ini tidak bisa selamanya. Ia harus berubah. Ia harus melakukan sesuatu. Dalam kesunyian malam dan suara hujan yang mengguyur deras, Budi membuat janji pada dirinya sendiri, suatu hari, ia akan keluar dari hidup yang seperti ini. Ia akan menjadi orang yang bisa memberi, bukan hanya menerima. Ia akan membuktikan bahwa seorang pemulung pun bisa sukses, asal tidak menyerah dan terus berusaha. Dan sejak malam itu, langkah Budi menjadi lebih mantap. Ia memulung bukan hanya untuk hidup, tapi untuk masa depan. Ia mulai menyimpan sebagian kecil dari hasil jualannya, sesedikit apapun itu. Ia menabung, mencatat, dan bahkan mulai merancang ide-ide kecil di kepalanya. Babak awal kehidupan Budi mungkin penuh kepedihan dan kekurangan, tapi dari sanalah semua bermula. Dari jalanan yang kotor dan bau, dari tumpukan sampah, dari peluh dan debu, Budi mulai menyusun kisah hidupnya sendiri. Kisah yang nanti akan dikenal banyak orang sebagai kisah perjuangan yang luar biasa. Tapi saat itu, Budi belum tahu. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Dan itu cukup untuk membawanya ke langkah berikutnya. Hidup Budi tak berubah banyak saat ia menginjak usia 17 tahun. Ia tetap memulung, tetap bangun sebelum fajar, tetap menggendong karung besar di punggungnya, dan tetap menapaki jalanan kota yang ramai tapi terasa sepi baginya. Tapi satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan di dalam dirinya adalah keinginan untuk berubah. Bukan hanya keluar dari kemiskinan, tapi menjadi seseorang yang punya arti. Ia ingin hidupnya lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin hidup yang bermakna. Di sela-sela waktu istirahat, Budi sering duduk di bawah pohon dekat tempat pengepul. Di sanalah ia menulis, bukan menulis seperti jurnalis atau penulis buku, tapi mencatat apapun yang ia pelajari dari kehidupan. Ia menulis tentang harga kardus, cara membedakan plastik PET dan HDPE, siapa pengepul yang bisa dipercaya, dan mimpi-mimpinya sendiri. Ia menulis semua itu di sebuah buku kecil dengan sampul kumal yang ia temukan di tumpukan sampah. Budi tidak sekolah, tapi ia belajar. Ia membaca koran bekas, brosur, bahkan potongan majalah yang sudah disobek. Ia belajar menyusun kata, menulis kalimat, dan mencoba mengerti dunia luar dari sampah-sampah yang dibuang orang. Anehnya, ia justru menemukan dunia yang lebih besar dari tempat pembuangan itu. Dunia tempat orang bicara tentang masa depan, teknologi, lingkungan, dan harapan. Suatu hari, Budi menemukan sebuah buku pelajaran IPA kelas 6. Di dalamnya, ada bab tentang daur ulang. Ia membaca berulang-ulang. Ia mulai memahami bahwa barang-barang bekas yang selama ini ia kumpulkan ternyata punya potensi besar. Plastik bisa dilebur dan dibentuk ulang. Kardus bisa dibuat jadi kertas baru. Kaleng bisa dilelehkan dan dicetak kembali. Kalau orang bule bisa bikin usaha dari sampah, kenapa aku enggak? Pikir Budi. Sejak itu, ia mulai memandang pekerjaannya dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar memulung, tapi mengelola. Ia mulai memilah sampah dengan lebih teliti. Ia belajar menyortir berdasarkan jenis dan kebersihannya. Ia bahkan mencoba mencuci botol plastik agar lebih bersih dan harganya naik. Beberapa pemulung lain menganggapnya aneh. Tapi Budi tidak peduli. Ia punya tujuan. Di lingkungan rumahnya, orang jarang bicara soal masa depan. Kebanyakan hanya fokus pada hari ini. Tapi Budi suka melamun. Ia membayangkan punya sebuah tempat sendiri, semacam gudang, tempat ia bisa mengumpulkan dan mengolah sampah. Ia bahkan punya ide membuat sabun dari minyak jelantah, walaupun belum tahu caranya. Kadang ia merasa mimpinya terlalu tinggi, tapi ia tetap simpan semua dalam pikirannya. Suatu malam, setelah selesai menyortir barang-barang bekas, Budi melihat adiknya yang paling kecil, Siti, tidur pulas sambil memeluk boneka rusak yang dulu ia temukan. Dalam hati, Budi merasa bersalah. Ia ingin Siti hidup lebih baik, sekolah, punya baju bagus, dan tidur di kasur yang empuk. Budi tidak ingin adiknya tumbuh besar di jalanan seperti dirinya. Ia ingin jadi contoh yang bisa dibanggakan. Pelan-pelan, Budi mulai mengubah caranya bekerja. Ia mulai menawarkan jasa pengambilan sampah langsung ke warung-warung atau rumah-rumah makan kecil. Ia bilang, daripada dibuang, saya ambil saja Bu. Beberapa pemilik warung tertawa, tapi ada juga yang setuju.
Budi membawa pulang lebih banyak sampah, tapi juga lebih rapi dan terorganisir. Ia mulai mempelajari cara kerja pengepul besar. Ia memperhatikan bagaimana mereka menimbang, mencatat, bahkan menawar harga. Ia tahu, banyak yang menipu pemulung kecil dengan timbangan yang tidak jujur. Tapi Budi belajar cermat. Ia mulai menimbang sendiri sebelum menjual. Ia mencatat semuanya di buku bekas yang selalu ia bawa. Mimpinya untuk membangun usaha sendiri tumbuh semakin kuat. Ia tahu itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Tapi ia mulai menyisihkan uang dari hasil kerjanya, sedikit demi sedikit. Bahkan ketika teman-temannya membeli rokok atau nongkrong di warung kopi, Budi memilih menabung. Kadang ia kelaparan, tapi ia tetap bertahan. Lebih baik lapar sekarang daripada lapar selamanya, gumamnya. Suatu ketika, Budi ikut dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan yang diadakan oleh komunitas mahasiswa di dekat kampus. Ia datang karena mendengar akan ada makan siang gratis. Tapi yang ia dapatkan lebih dari itu. Ia melihat anak-anak muda yang peduli lingkungan, berbicara tentang pengelolaan sampah, bank sampah, dan ekonomi sirkular. Budi mendengarkan dengan serius, meski ia tidak mengerti semua istilah yang dipakai. Setelah acara selesai, Budi memberanikan diri mendekati salah satu mahasiswa. Ia bertanya banyak hal, mulai dari cara kerja bank sampah, sampai siapa yang membeli produk daur ulang. Mahasiswa itu terkejut melihat pemulung seumur Budi yang begitu antusias. Ia lalu memberikan selebaran tentang pelatihan daur ulang sederhana. Selebaran itu menjadi harta karun baru bagi Budi. Ia tempel di dinding rumahnya, dan membaca berulang-ulang. Sayangnya, pelatihan itu hanya untuk warga yang sudah tergabung dalam komunitas. Tapi Budi tidak menyerah. Ia datang ke tempat pelatihan, dan memohon agar diizinkan ikut. Awalnya ditolak, tapi akhirnya ia diperbolehkan menonton dari luar jendela. Dari balik jendela itu, Budi menyerap semua informasi yang ia bisa. Ia mencatat, menghafal, dan mencoba menerapkan apa yang ia pelajari di rumah. Ia mulai bereksperimen dengan alat-alat sederhana. Ia mencoba membuat tempat sampah dari galon bekas, atau rak dari kayu palet. Hasilnya memang belum sempurna, tapi itu langkah awal. Setiap malam, Budi berbicara pada dirinya sendiri. Suatu hari aku akan punya tempat pengolahan sampah. Bukan yang besar, tapi cukup untuk bantu orang sepertiku. Suatu hari aku akan punya karyawan. Aku akan bayar pemulung dengan harga yang adil. Aku akan bikin lingkungan ini lebih bersih. Mimpi itu tak pernah padam. Justru semakin jelas. Ia menuliskannya di buku catatannya. Mimpi Budi, punya usaha daur ulang sendiri. Bantu orang miskin. Bantu bumi. Bagi banyak orang, itu hanya tulisan anak muda yang terlalu banyak berharap. Tapi bagi Budi, itu adalah arah. Ia tidak tahu kapan akan sampai, tapi ia sudah memilih jalannya. Di tengah tumpukan sampah, suara klakson kendaraan, dan bau menyengat, Budi menemukan harapan. Ia menemukan alasan untuk bangun pagi dan bekerja lebih keras. Ia tahu hidupnya masih jauh dari kata baik, tapi ia percaya, masa depan bisa diraih, meskipun dimulai dari tempat paling kotor sekalipun. Budi tidak punya mentor, tidak punya modal, bahkan tidak punya pendidikan formal. Tapi ia punya mimpi, dan keyakinan bahwa suatu hari, hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu pasti, ia tidak akan berhenti bermimpi. Dan di sanalah semuanya mulai tumbuh. Dari satu ide kecil yang muncul dari halaman buku bekas, dari selembar selebaran yang nyaris dibuang, dari tumpukan sampah yang selama ini dianggap tak berguna. Dari sana, Budi mulai mengubah cara pandangnya. Sampah bukan akhir dari segalanya. Sampah bisa jadi awal dari segalanya. Hari itu panas menyengat. Matahari menggantung tepat di atas kepala, membuat jalanan kota seakan terbakar. Budi baru saja selesai menyortir plastik di sebuah TPS liar di belakang pasar. Peluh membasahi wajah dan bajunya yang lusuh. Tangannya yang penuh luka gores akibat memegang besi karatan, tetap ia gunakan untuk mengangkat karung penuh botol plastik ke atas gerobaknya. Di tengah perjalanan pulang, ia berhenti sebentar di bawah pohon ketapang untuk beristirahat. Di seberangnya, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di pinggir jalan. Budi tak begitu peduli. Ia sudah terbiasa melihat mobil mewah yang melintas tanpa pernah menoleh padanya. Tapi kali ini berbeda. Seorang pria paruh baya dengan kemeja putih keluar dari mobil itu dan berjalan ke arah Budi.
Awalnya Budi waspada. Ia kira orang itu akan menyuruhnya pergi karena dianggap mengotori trotoar. Tapi pria itu malah duduk di bangku beton di dekatnya. "Capek ya, Dik?" sapanya ramah. Budi mengangguk pelan, bingung harus merespons seperti apa. "Namamu siapa?" "Budi, Pak." Pria itu tersenyum. "Saya Pak Herman. Lagi nunggu orang, tapi kayaknya lama. Boleh ngobrol sebentar?" Budi hanya mengangguk. Dalam hatinya masih curiga. Tapi Pak Herman tidak terlihat mencurigakan. Justru ada tatapan tulus di matanya. Obrolan dimulai dari hal-hal ringan. Pak Herman bertanya tentang pekerjaan Budi, bagaimana caranya memulung, di mana ia tinggal. Budi menjawab sekenanya, sambil terus memperhatikan gerak-gerik pria itu. "Kamu masih muda. Kenapa nggak sekolah?" tanya Pak Herman. Budi tertawa kecil, getir. "Sekolah butuh biaya, Pak. Saya nggak punya itu." Pak Herman diam sejenak. "Tapi kamu kelihatan pintar. Nggak semua anak pemulung bisa ngobrol seperti ini. Kamu suka baca, ya?" Budi mengangguk cepat. "Apa aja, Pak? Koran bekas, buku rusak, brosur, asal ada tulisan." Pak Herman tertawa pelan, lalu mengeluarkan dompet dan mengambil kartu nama. "Saya kerja di bidang lingkungan. Perusahaan kecil-kecilan yang fokus ke daur ulang. Saya senang ketemu anak muda seperti kamu, Budi. Kamu punya kemauan. Itu lebih penting dari pendidikan formal." Budi menerima kartu nama itu dengan ragu. "Kalau kamu serius, datanglah ke alamat ini minggu depan. Saya kasih kamu modal kecil buat mulai usaha. Tapi kamu harus serius, ya. Bukan buat foya-foya." Budi tercekat. Tidak percaya. Dunia yang selama ini keras dan dingin mendadak memberi sedikit cahaya. "Beneran, Pak? Bapak nggak main-main? Saya lihat kamu kerja keras. Itu jarang. Saya percaya kamu bisa." Pak Herman pamit, dan meninggalkan Budi yang masih terpaku di tempat. Tangannya menggenggam erat kartu nama itu seakan-akan itu kunci menuju dunia baru. 3 hari kemudian, Budi berdiri di depan sebuah bangunan kecil berwarna putih di kawasan industri. Ia mengenakan pakaian paling bersih yang ia punya, dan membawa catatan kecil berisi rencana usahanya, menyortir dan menjual sampah langsung ke pabrik kecil, tanpa perantara. Pak Herman menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka duduk di ruang kecil, dan Budi menjelaskan idenya dengan bersemangat. Meski masih sangat sederhana, Pak Herman melihat ketulusan dan kejelasan niat di mata pemuda itu. "Saya akan pinjamkan kamu 2 juta. Tanpa bunga. Nanti kamu cicil dari hasil usahamu. Tapi kamu harus lapor setiap minggu. Setuju?" Budi nyaris menangis. Uang sebesar itu, bagi Budi, seperti mustahil. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar uang. Ini kepercayaan. Hari itu, Budi pulang dengan hati berdebar. Ia tidak langsung membelanjakan uang itu. Ia menyusunnya di bawah bantal dan tidur sambil menggenggam catatannya. Esok harinya, ia mulai berkeliling mencari peralatan, timbangan manual bekas, karung-karung tambahan, dan sebuah becak tua untuk angkut barang. Ia juga mulai berbicara dengan warung, toko kelontong, dan rumah makan. Ia menawarkan jasa pengambilan sampah anorganik secara berkala. Banyak yang menolak, tapi beberapa setuju. Budi mencatat semua kliennya dalam buku. Ia mulai membuat rencana pengumpulan tiap hari. Dengan uang dari Pak Herman, Budi juga menyewa sebidang tanah kecil di dekat rumahnya. Ia bangun bangunan darurat dari seng dan kayu untuk tempat penyimpanan. Ia menamainya Gudang Harapan. Nama itu ia tulis dengan cat semprot di dinding seng. Pak Herman rutin datang seminggu sekali, bukan hanya untuk melihat laporan keuangan, tapi juga untuk memberi masukan. Ia memberi Budi brosur tentang sistem pengelolaan sampah modern, menunjukkan video tutorial dari ponselnya, dan sesekali membawa tamu untuk melihat Gudang Harapan. Suatu hari, Pak Herman membawa seorang rekannya dari LSM Lingkungan. Ia tertarik dengan semangat Budi dan menawarkan pelatihan gratis. Budi tentu tak menolak. Ia belajar tentang kompos, cara membuat tempat sampah ramah lingkungan, bahkan cara mengelola keuangan usaha kecil. "Kamu ini contoh anak muda yang luar biasa, Bud," kata Pak Herman suatu sore. "Saya cuma nggak mau hidup saya begini terus, Pak," jawab Budi. "Kalau bisa berubah, kenapa harus diam di tempat?" Dalam waktu 3 bulan, Gudang Harapan mulai dikenal warga sekitar. Bahkan pemulung lain mulai menitipkan hasil mulungan mereka ke Budi untuk dijual secara kolektif.
Budi menawarkan harga sedikit lebih tinggi dari pengepul biasa. Ia memotong keuntungan sedikit, tapi memperluas jaringan. Uangnya masih pas-pasan, tapi perputarannya mulai jelas. Ia bisa menyicil utang ke Pak Herman tepat waktu. Lebih dari itu, ia mulai merasakan kebanggaan. Bukan karena uang, tapi karena perubahan. Ia bukan lagi anak yang dikasihani di jalanan. Ia mulai menjadi pemuda yang dihormati. Hubungan Budi dan Pak Herman juga semakin dekat. Seperti ayah dan anak. Setiap kali Budi merasa bingung, ia selalu datang untuk bertanya. Dan setiap kali Budi merasa lelah, Pak Herman mengingatkan, jalan ini panjang, Bud. Tapi kamu sudah melewati langkah pertama. Itu yang paling sulit. Malam-malam Budi kini bukan hanya ditemani nyamuk dan suara tikus, tapi juga rencana dan strategi. Ia menulis apa yang ingin dicapai bulan depan. Ia mulai berpikir, bagaimana caranya agar Gudang Harapan bisa jadi tempat pelatihan? Bagaimana caranya agar pemulung lain bisa ikut sejahtera? Dari pertemuan singkat di pinggir jalan, hidup Budi mulai berubah arah. Ia menemukan orang yang percaya padanya, bahkan sebelum ia bisa percaya pada dirinya sendiri. Pak Herman tak hanya memberi modal, tapi juga kepercayaan, dan itu jauh lebih besar nilainya. Budi sadar, perjalanan masih panjang. Tapi kini ia punya pondasi. Ia punya awal yang kuat. Dan semuanya dimulai dari satu pertemuan, yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan masa depan. Mendirikan usaha dari nol ternyata tidak semudah yang Budi bayangkan. Meski sudah punya semangat dan dukungan dari Pak Herman, kenyataan di lapangan tetap penuh tantangan. Modal awal 2 juta rupiah dari Pak Herman terasa seperti tetes air di padang pasir. Banyak hal harus ia beli dan perbaiki. Timbangan bekas yang dibelinya tiba-tiba rusak. Becak angkutannya sempat mogok karena roda belakang copot. Tapi Budi tidak menyerah. Ia mengakalinya dengan pinjam gerobak milik tetangga dan memperbaiki timbangan seadanya. Gudang Harapan yang ia dirikan dari seng bekas dan kayu palet makin hari makin terisi. Barang-barang bekas dari warung, rumah makan, dan pemulung lain mulai berdatangan. Tapi dengan volume yang bertambah, pekerjaan Budi juga bertambah berat. Ia harus menimbang, mencatat, menyortir, dan menjual semua sendiri. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tapi Budi tetap bangun sebelum matahari terbit, dan baru tidur tengah malam. Masalah pertama yang besar datang dari pengepul langganannya. Setelah beberapa kali transaksi, Budi mulai sadar bahwa mereka sering menurunkan harga seenaknya. Kadang-kadang, barang yang sudah dikumpulkan selama seminggu hanya dihargai separuh dari seharusnya. Saat Budi protes, pengepul itu malah marah dan mengancam tidak akan membeli lagi. Disinilah Budi mulai merasa frustasi. Ia duduk sendiri di dalam gudangnya, memandangi tumpukan plastik dan kardus yang belum terjual. Hari itu langit mendung, dan hujan mulai turun pelan-pelan. Budi menghela napas panjang. Apa aku salah jalan? Apa aku terlalu berani? Pikirnya. Malam itu, ia menelepon Pak Herman. Pak, saya bingung. Barang gak laku, pengepul seenaknya. Saya takut rugi. Pak Herman menjawab dengan tenang. Kamu sudah di jalan yang benar, Bud. Tapi kamu harus mulai belajar cari pembeli langsung. Jangan terus bergantung pada pengepul. Kamu bisa mulai dari pabrik kecil. Coba cari tahu siapa yang butuh plastik, siapa yang terima kardus dalam jumlah besar. Itu menjadi pelajaran penting. Esok paginya, Budi mulai bertanya ke teman-teman di komunitas lingkungan. Ia juga mencoba menghubungi beberapa nomor yang tertera di brosur pelatihan. Setelah 2 minggu penuh usaha, akhirnya ada satu pabrik kecil di pinggiran kota yang setuju membeli plastik hasil sortirnya langsung dengan harga lebih tinggi. Masalah belum selesai. Kali ini datang dari para pemulung lain. Beberapa mulai merasa tersaingi. Mereka menyebarkan kabar bahwa Budi menipu, mengambil keuntungan besar dari mereka. Ada yang datang langsung ke gudangnya, marah-marah dan meminta uang lebih. Budi bingung. Ia selalu mencatat setiap transaksi dengan jujur. Tapi rupanya tidak semua orang suka melihat perubahan. Alih-alih membalas, Budi mengajak mereka duduk bersama. Ia menjelaskan semua pencatatannya, bahkan menunjukkan berapa banyak ia dapat dari setiap kilo plastik. Lama-lama, beberapa dari mereka mulai mengerti. Ada yang minta maaf, ada yang tetap menjauh. Kalau mau maju bareng, ayo. Tapi saya nggak bisa maksa, kata Budi pada mereka. Dari situ, Budi belajar lagi satu hal penting. Usaha bukan cuma soal barang dan uang,
tapi soal orang dan kepercayaan. Ia mulai lebih berhati-hati, belajar berkomunikasi lebih baik, dan menyimpan bukti transaksi secara lebih rapi. Satu persatu masalah datang dan pergi. Tapi dari setiap masalah, Budi mendapat pelajaran. Ia mulai menyusun sistem kerja sederhana. Hari Senin dan Rabu ia keliling ambil sampah, hari Kamis dan Sabtu ia antar hasil sortir ke pabrik. Hari Minggu ia gunakan untuk istirahat dan mencatat keuangan. Tidak ada komputer, hanya buku tulis dan kalkulator warung. Tapi semua ia kerjakan dengan telaten. Pak Herman makin sering datang, dan bahkan membantu mencetak poster kecil bertuliskan, "Terima sampah anorganik, plastik, kardus, kaleng. Harga adil. Dipilah lebih mahal." Poster itu ditempel di beberapa warung dan tiang listrik di kampung sekitar. Efeknya luar biasa. Mulai banyak warga yang menyetorkan sampah mereka ke Gudang Harapan. Bahkan anak-anak sekolah ikut mengumpulkan botol plastik. Dengan makin banyak barang masuk, Budi mulai kewalahan. Ia akhirnya merekrut 2 orang, Pak Joko, tetangga yang dulu pengangguran, dan Rini, ibu rumah tangga yang biasa membantu di rumahnya. Budi menggaji mereka dari keuntungan yang didapat, meski jumlahnya masih kecil. Tapi keduanya merasa senang karena bisa bekerja dan ikut menjaga lingkungan. Gudang Harapan berubah dari tempat sunyi menjadi tempat yang hidup. Suara tawa, percakapan, dan aktivitas mulai terdengar setiap hari. Budi tidak lagi bekerja sendiri. Ia mulai belajar menjadi pemimpin, bukan hanya pekerja. Suatu sore, Pak Herman datang membawa 2 tamu. Salah satunya, seorang wartawan lokal. "Saya dengar usaha kamu mulai berkembang. Boleh kami tulis kisahmu, Bud?" tanya wartawan itu. Budi mengangguk malu-malu. Ia tak menyangka, kehidupannya yang dulu terpuruk kini mulai dilirik orang. Beberapa hari kemudian, fotonya muncul di koran lokal, berdiri di depan tumpukan botol plastik dengan senyum bangga. Kabar itu menyebar cepat. Seorang pengusaha lokal yang membaca berita tersebut datang menawarkan kerjasama. Ia punya kendaraan dan alat pres plastik. Jika Budi bisa menyediakan bahan baku secara rutin, ia bersedia membeli dalam jumlah besar. "Saya cuma ingin kerja sama yang jujur," kata Budi. "Itu syarat saya juga," jawab pengusaha itu. Kerja sama pun dimulai. Budi mendapat akses ke alat pres dan tambahan modal untuk memperluas gudangnya. Ia menambah rak penyimpanan, membeli alat potong sederhana, dan memperbaiki becaknya menjadi roda 3 motor. Meski begitu, Budi tidak berubah. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapu gudang sendiri, tetap mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dengan teliti. Baginya, usaha ini bukan sekadar bisnis. Ini perjuangan. Ini tangga menuju kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Di suatu malam, saat ia duduk di depan rumah sambil menulis catatan harian, ibunya menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kamu capek, Bud?" "Capek, Bu. Tapi senang." Ibunya tersenyum sambil menepuk bahunya. "Ibu bangga punya anak kayak kamu." Budi menatap langit. Malam itu bintang tampak lebih terang dari biasanya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia juga tahu, langkah pertamanya sudah membuahkan hasil. Ia sudah membangun sesuatu dari nol. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bermakna. Perjalanan usaha Budi memang mulai menunjukkan hasil, tapi jalan menuju stabilitas tetap penuh liku. Setelah Gudang Harapan mulai dikenal dan memiliki pelanggan tetap, Budi menghadapi tantangan berikutnya, mempertahankan kualitas dan memperluas jangkauan. Satu hal yang cepat disadari Budi adalah bahwa usaha bukan cuma soal kumpulkan dan jual. Ada manajemen, ada perawatan alat, ada hubungan pelanggan, dan yang paling penting, kepercayaan. Satu kesalahan kecil bisa membuat pembeli kabur. Dan itu terjadi padanya. Suatu hari, salah satu pengusaha pembeli plastik protes karena mendapati botol yang belum dicuci dan bercampur dengan sampah lain. Padahal sebelumnya, Budi selalu menjamin kebersihan barang kiriman. "Kami tidak mau ambil risiko, Bud. Kalau begini terus, kami cari pemasok lain saja," kata si pengusaha. Wajah Budi memerah. Ia langsung mengecek sendiri tumpukan plastik di gudangnya. Ternyata benar, karena kesibukan dan volume barang yang meningkat, standar penyortiran mulai longgar. Budi marah pada dirinya sendiri. Ia berkumpul bersama Pak Joko dan Rini malam itu. "Kita harus benahi sistem. Kalau kualitas turun, semua kerja keras kita sia-sia." Ia membuat aturan baru,
Semua barang harus melalui 2 tahap sortir. Satu untuk pisahkan jenis, satu lagi untuk pengecekan akhir. Ia sendiri ikut turun tangan, meski makin sibuk. Ia tahu, sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh, bukan sekadar menyuruh. Sementara itu, hubungan antar pemulung mulai membaik. Beberapa yang dulu mencibir, kini datang meminta diajari. Budi menyambut dengan tangan terbuka. Ia percaya, jika ingin maju bersama, tak boleh ada yang ditinggalkan. Ia mulai membuat pelatihan kecil-kecilan. Sederhana saja, di halaman gudang dengan papan tulis dari triplek bekas. Ia menjelaskan cara memilah sampah, mengenali jenis plastik, hingga menghitung keuntungan. Setiap Sabtu sore, belasan orang datang untuk belajar. Kita semua berawal dari jalanan. Tapi bukan berarti kita harus hidup di situ terus. Kalau mau, kita bisa naik kelas, kata Budi di salah satu pertemuan. Pelan-pelan, komunitas kecil terbentuk. Ia menamainya Komunitas Hijau Harapan. Mereka saling bantu, saling berbagi informasi, bahkan mulai membeli alat-alat kecil bersama. Ada yang menyumbang ember, ada yang membuat alat pemotong manual. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada momen ketika hujan deras melanda kota selama 3 hari berturut-turut. Gudang Harapan kebanjiran, barang-barang rusak, dan banyak plastik terendam lumpur. Kerugian mencapai hampir separuh modal bulan itu. Budi terduduk lemas di tengah gudang yang porak-poranda. Pak Herman datang membawa makanan dan air minum. Ia melihat Budi diam saja. Namanya juga usaha, Bud. Kadang naik, kadang jatuh. Tapi kamu bukan orang yang mudah patah. Ayo bangkit lagi. Dengan bantuan teman-teman komunitas, mereka membersihkan gudang bersama. Butuh seminggu penuh untuk mengembalikan semuanya. Tapi dari situ, Budi belajar tentang pentingnya persiapan darurat. Ia mulai menabung untuk kebutuhan tak terduga, dan menambah terpal di bagian atap. Ia juga belajar soal pencatatan. Dengan bantuan seorang relawan dari kampus lingkungan, Budi mulai menggunakan aplikasi sederhana di ponsel murahnya untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Ia belajar membuat laporan mingguan, dan dari sana ia tahu barang apa yang paling laku, kapan waktu terbaik jual, dan kemana saja barang-barangnya tersebar. Budi semakin percaya bahwa ilmu adalah kunci. Ia tidak harus kuliah, tapi ia harus belajar. Maka ia sering hadir di pelatihan-pelatihan gratis yang diselenggarakan pemerintah kota. Kadang ia satu-satunya peserta yang berlatar belakang pemulung. Tapi ia tak peduli. Ia duduk paling depan, mencatat, dan bertanya. Di tengah semua perjuangan itu, keluarga Budi mulai merasakan perubahan. Ibunya kini bisa berjualan gorengan lagi, dengan modal kecil dari Budi. Siti, adik bungsunya, mulai sekolah dengan seragam baru. Bahkan ayahnya, yang dulu sering menghilang karena bekerja di luar kota, kini pulang lebih sering dan mulai membantu di gudang. Anak lanangmu hebat, Sar, kata Pak Darto pada istrinya. Siapa sangka dari sampah, dia bisa bikin usaha. Budi mendengar itu dari dapur dan hanya tersenyum. Tantangan berikutnya datang dari kompetitor baru. Sebuah perusahaan daur ulang besar mulai membuka cabang di wilayah sekitar. Mereka punya armada truk, alat berat, dan tim profesional. Banyak pemulung kecil mulai pindah ke sana karena iming-iming harga lebih tinggi. Budi tidak panik. Ia tahu, bersaing dengan modal besar bukan hal mudah. Tapi ia punya nilai yang berbeda, kebersamaan dan kepercayaan. Ia memperkuat hubungan dengan komunitasnya. Ia memberikan bonus untuk pemulung yang rajin dan memberi pelatihan lanjutan. Ia juga membuat program tukar sampah dengan kebutuhan pokok. Program itu sukses besar. Warga yang awalnya ragu mulai rutin menyetor sampah ke Gudang Harapan. Dalam sebulan, jumlah pelanggan meningkat 2 kali lipat. Budi belajar bahwa yang membuat sebuah usaha bertahan bukan cuma soal untung rugi, tapi soal bagaimana usaha itu memberi manfaat bagi banyak orang. Ia tak pernah menaikkan harga seenaknya. Ia selalu transparan soal laporan bulanan. Dan itu membuat orang percaya. Dalam satu pertemuan komunitas, seorang ibu berkata sambil menangis, "Dulu saya malu jadi pemulung. Tapi sekarang, saya bangga. Karena kami punya tempat. Kami punya harapan." Budi terdiam. Ia tak menyangka, mimpi kecilnya kini jadi cahaya bagi orang lain. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi kini, ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan bersama. Setiap malam, ia masih duduk menulis di bukunya. Tapi kali ini bukan mimpi lagi.
Yang ia tulis adalah rencana nyata. Tentang perluasan gudang. Tentang pelatihan untuk anak-anak muda. Tentang sistem bank sampah digital. Dari seorang anak jalanan yang hanya punya karung dan kaki telanjang, kini Budi menjadi seorang pemuda yang menggerakkan perubahan. Ia tidak sempurna, usahanya pun belum besar. Tapi semangatnya, kerja kerasnya, dan keberaniannya untuk belajar dari setiap jatuh bangun, adalah pelajaran yang sesungguhnya. Budi tahu, perjuangan belum selesai. Tapi ia juga tahu, perjuangan itu berharga. Karena dari perjuangan itulah, harapan tumbuh. Dan dari harapan, masa depan dibangun. 4 tahun sejak pertama kali Gudang Harapan berdiri, usaha Budi sudah jauh berbeda. Gudang yang dulu hanya beratap seng dan berdinding triplek kini berubah menjadi bangunan semi permanen dengan papan nama besar bertuliskan, Harapan Baru Recycle Center. Ia punya 3 karyawan tetap, puluhan pemulung binaan, dan sistem kerja yang teratur. Setiap minggu, Budi mengirimkan bertonton plastik dan kardus ke pabrik besar mitranya. Tidak hanya itu, ia juga mulai memproduksi barang-barang sederhana dari limbah plastik, seperti pot tanaman, tempat tisu, dan hiasan rumah. Produk daur ulang itu dipasarkan lewat media sosial, dibantu relawan mahasiswa yang dulu mengenalnya saat pelatihan lingkungan. Budi sering diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan sosial. Wajahnya pernah muncul di televisi lokal dan namanya disebut di media sebagai pemulung muda penggerak perubahan. Meski begitu, Budi tetap rendah hati. Ia masih naik motor tuanya dan sering turun tangan di gudang. Dampak usahanya dirasakan oleh banyak orang. Penghasilan pemulung naik, anak-anak di lingkungan sekitarnya mulai sekolah, dan kampung tempat tinggal Budi berubah menjadi kampung bersih bebas sampah liar. Ia juga membuat program, Sampah Jadi Buku, menukar sampah anorganik dengan perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Kesuksesan ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kerja keras, air mata, dan keyakinan yang tak pernah padam. Dan kini, dari tumpukan sampah, Budi membuktikan bahwa masa depan bisa dibentuk oleh siapa saja, selama ada kemauan untuk berjuang dan keberanian untuk bermimpi. Kesuksesan yang Budi raih tak membuatnya lupa dari mana ia berasal. Setiap kali menginjakkan kaki di depan gudangnya, ia selalu teringat masa-masa ketika dirinya harus menahan lapar, berjalan jauh memikul karung penuh botol plastik, dan tidur beralaskan kardus di emperan pasar. Masa itu bukan sekadar kenangan, melainkan fondasi yang membentuk siapa dirinya hari ini. Karena itu, ia merasa harus kembali ke jalan, bukan untuk mencari sampah, tapi untuk mencari jiwa-jiwa yang dulu senasib dengannya. Ia mulai rutin berkeliling ke tempat-tempat penampungan pemulung, kolong jembatan, dan terminal. Di sana, ia mengajak anak-anak dan orang dewasa untuk bergabung dalam program pelatihan daur ulang gratis. Ia menyewa ruang kecil di pinggir gudang dan menyulapnya menjadi ruang belajar. Di dinding, terpampang jadwal kelas seperti mengenal jenis sampah, kreativitas dari limbah, dan mengelola keuangan harian. Budi mengajar sendiri di awal, tapi lama-lama banyak relawan datang membantu. Salah satu yang paling ia banggakan adalah Jono, bocah 13 tahun yang dulu mengais sampah sendirian. Setelah ikut pelatihan selama 1 tahun, Jono kini mampu membuat kerajinan dari plastik yang sudah dijual ke beberapa toko oleh-oleh. Budi merasa haru ketika Jono membelikan sandal baru untuk ibunya dari hasil keringat sendiri. Tak hanya anak-anak, para orang tua pun merasakan manfaat. Budi mendirikan koperasi kecil bagi pemulung, agar mereka bisa menabung dan meminjam modal tanpa riba. Program ini mengangkat harkat banyak keluarga. Ibu Sarmi, misalnya, dulunya hanya menjual plastik eceran. Kini, ia menjadi ketua kelompok pemulung yang mengelola zona pengumpulan di wilayah selatan kota. Gudang Harapan pun tak lagi hanya tempat kerja, tapi berubah menjadi pusat komunitas. Tiap minggu sore ada diskusi, Jumat malam ada nonton bareng, dan Sabtu pagi ada senam bersama. Suasana yang dulu suram, kini berubah menjadi cerah dan penuh semangat. Pemerintah kota mulai melirik Budi. Ia diajak dalam forum-forum perumusan kebijakan lingkungan. Walau awalnya canggung, Budi belajar menyampaikan gagasan dengan sederhana namun menyentuh. Ia bicara bukan sebagai akademisi, tapi sebagai orang yang menjalani langsung kehidupan di lapisan terbawah. Budi juga menggandeng beberapa sekolah untuk menjalankan program edukasi lingkungan. Ia datang membawa contoh barang daur ulang, mengajak siswa turun ke lapangan,
bahkan memberikan tantangan untuk membuat kampanye kecil di media sosial. Anak-anak sekolah dasar pun mulai mengenal istilah bank sampah dan daur ulang sejak dini. Meski sudah mencapai banyak hal, Budi tidak berpuas diri. Ia punya mimpi membangun pusat pelatihan daur ulang yang lebih besar dan permanen, tempat orang dari seluruh penjuru kota bisa datang untuk belajar dan bertumbuh. Kalau dulu sampah jadi jalan hidupku, sekarang biar jadi jalan hidup orang lain juga, katanya suatu kali kepada Pak Herman. Dan begitulah, Budi tidak hanya mengubah nasibnya sendiri. Ia mengubah arah hidup banyak orang. Ia menanam harapan di tempat yang dulu hanya dikenal sebagai tumpukan sampah. Dan harapan itu, kini tumbuh menjadi gerakan. Suatu sore, saat sedang menata barang di gudang, Budi didatangi seorang pria tua dengan langkah pelan. Wajahnya lelah, namun sorot matanya tajam. Ia memandangi Budi lama, sebelum akhirnya berkata, "Namamu Budi? Anakku dulu juga bernama Budi." Percakapan itu membawa mereka ke warung kopi di dekat gudang. Di sana, pria itu membuka dompet usangnya dan menunjukkan foto seorang bocah kecil yang tak asing bagi Budi. "Aku ayahmu," katanya lirih. Dulu, ia pergi meninggalkan keluarga karena tekanan ekonomi, dan setelah bertahun-tahun mencari, ia menemukan Budi lewat berita di televisi. Air mata mengalir. Budi tak menyangka, sosok dermawan yang dulu memberi modal awal lewat perantara yayasan, ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Ia tak pernah ingin meninggalkannya, hanya terjebak oleh keadaan. Pertemuan itu menutup lingkaran perjalanan Budi. Dari anak jalanan menjadi pengusaha, dan dari hidup penuh luka menuju pengampunan. Kini, perjuangan Budi bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang menyatukan kembali yang pernah terpisah oleh nasib.